melakukan observasi penilaian kinerja kepala sekolah oleh Bapak Pengawas. Adapun rencana hasil kerja yang akan saya tampilkan yaitu komunitas belajar di sekolah. Kenapa saya mengangkat hal demikian? Berdasarkan hasil lapor pendidikan kita bahwa nilai di UPT SD 06 Pekaslasa numerasinya cukup atau kurang daripada 4 item. A, C, D, E di yang numerasi. Jadi dasar itulah saya mengangkat ini. Apa obat untuk kurangnya? Tentu alasannya guru-guru saya kurang memiliki kompetensi dalam proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini obat dari itu adalah komunitas belajar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apakah tantangan kita hadapi harus kita selesaikan sendiri? Tidak. Jawabannya tidak. Yaitu jawabannya adalah dengan nih. Jadi, apakah tantangan itu harus kita hadapi sendiri? Jawabannya tidak. Apa jawabannya? Dengan bekerja sama dalam komunitas pembelajaran. Ya. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang komunitas belajar ini? Ya. Jadi saya bagikan statement ini, kemudian Bapak Ibu tulis nanti apa deskripsi Ibu, saya tahu Ibu apa itu komunitas belajar. Kalau sudah selesai nanti ditempelkan di papan tulis. Nah, Bapak Ibu silakan ya. Nah, silakan tulis dalam waktu 2 detik. Jadi pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu ketahui? Apa itu komunitas belajar? Ya. Kalau sudah silakan cepat. Ya, bagus, terima kasih. Kita balik. Di bawah. Udah
Iya, di luarnya terasa makin tumbuh dalam masa hitam lu. Itu ya sehitam didampek pakai kaki tukang lu. Apa juga? Ya, tinggal satu orang lagi ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Kita berikan aplaus untuk kita bersama dulu. Nah, dari sekian banyak tadi, coba siapa yang berani membacakan hasil yang dibuatnya ke depan? Yang telah tulis, tolong bacakan punya kita. Boleh agar terdengar oleh seluruh audiens atau teman-teman. Ya, silakan Putri Lestari. Komunitas belajar adalah kumpulan berbagai pihak yang berkepentingan dalam satu satuan yaitu sekolah untuk mencapai tujuan yang sama untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Ya, luar biasa sekali. Jadi pendapat Putri benar dan bagus sekali. Silakan siapa lagi yang berpendapat? Komunitas belajar yaitu sekelompok GTK yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas. Mantap sekali, luar biasa. Nah, keren ya, keren. Bagus, bagus. Siapa lagi kira-kira yang mau bacakan silakan. Faktor dari sini. Komunitas belajar adalah salah satu perkumpulan guru-guru untuk meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan masalah yang dihadapi yang pembelajarannya dilakukan secara daring dan luring. Keren sekali dan mantap. Ya, ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Ada? Nah, kita cukupkan di situ dulu pendapatnya. Nah, bagus. Jadi semuanya sudah benar dan sudah bagus. Nah, sekarang coba kita samakan dengan ini. Apa itu komunitas belajar? Ya. Komunitas belajar adalah sekelompok guru yang bekerja secara kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan bersama. Jadi itu yang definisinya betul sama dengan punya Bapak Ibu tadi. Jadi tujuannya kita membentuk ini adalah kita untuk berkolaborasi. Nah, bekerja sama, tujuan sama, masalahnya sama, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Jadi sesuai dengan pertanyaan di atas tadi, apakah kita sendirian mengerjakan masalah? Tidak. Jawabnya komunitas belajar. Dan Bapak pengawas, sebenarnya di PPT SD 06 apa Bu? Jawabannya kalau disempitkan saja kelompok belajar bersama. Boleh, boleh. Yang penting Ibu paham dengan arti itu. Apa komunitas kelompok? Tidak perlu kelompok itu banyak-banyak, dua saja Ibu bisa. Belajar Nah, melakukan ya. guru melakukan belajar Nah, bersama. Contoh, Ibu fase berdua, fase A kan, kelas 1, kelas 2. Ibu mengalami hal yang agak sulit yang itu saja. Saya sudah ngajarannya seperti ini, gimana ya? Oh, mungkin berbicara dengan ibu ini, oh, saya begitu pula. Ini solusinya. Itu sudah namanya komunitas. Komunitas kecil, komunitas fase. Kalau di sekolah kita ini komunitas sekolah. Tinggi dan rendah itu komunitas ekstra atau antar sekolah seperti KKD. Komunitas kecil lagi guru sepasi atau semapel.
juga namanya komunitas. Di kata kuncinya masalah sama tujuan sama untuk meningkatkan pembelajaran. Itu kata kuncinya. Gimana, ada yang mau dipertanyakan? Pak Ibu? Jadi saya tadi lupa Pak Pengawas, saya mengatakan sudah kami bentuk. Ya Pak Ibu? Ya. Sudah ada ketuanya Pak. Kemudian kita juga sudah ada program dan jadwalnya. Boleh Bapak lihat nanti SK-nya ada. Lanjut sudah menghasilkan. Ya, sudah menghasilkan sertifikat Ibu ya. Nah, apalagi Pak, pemateri atau narasumbernya kami berganti-ganti. Begitu kira-kira Pak? Nah, nampak Mama? Nah, di itulah komunitas belajar. Ada mau atau yang kurang ngerti? Pas. Lah lanjut lagi kita. Dalam satuan pendidikan sendiri, berarti satuan pendidikan kita ya, semua gurulah yang menjadi bagian dari komunitas belajar. Dengan mengubah budaya kerja dari bekerja secara individu menjadi bekerja secara kolaboratif. Itu dulu kita kan sendiri-sendiri rasanya bekerja. Jadi dengan adanya Kombel ini atau komunitas belajar ini, kita sudah berbagi dengan orang, sudah berkolaborasi, bisa berbagi rasa, berbagi pendapat, berbagi keluh kesah kita. Penting nggak komunitas belajar kita adakan saudara? Penting sekali. Ya. Bagaimana bentuk kolaborasi dalam komunitas belajar itu? Tentu ada pula bentuknya, Pak Ibu. Sudah kita bentuk komunitas, bagaimana pula bentuknya yang kita bentuk tadi? Apakah komunitas SD kita sudah mengarah ke sana atau belum? Tapi sebenarnya dulu juga sudah dijelaskan ya Pak Ibu ya. Sekarang kita mengingatkan kembali. Yang pertama, bentuk kolaborasi dalam komunitas belajar. Yang pertama, mendiskusikan masalah pembelajaran yang sudah kami bentuk. Ya Pak Ibu? Ya. Sudah ada ketuanya Pak. Kemudian kita juga sudah ada program dan jadwalnya. Boleh Bapak lihat nanti SK-nya ada. Lanjut sudah menghasilkan. Ya, sudah menghasilkan sertifikat Ibu ya. Nah, apalagi Pak, pemateri atau narasumbernya kami berganti-ganti. Begitu kira-kira Pak? Nah, nampak Mama? Nah, di itulah komunitas belajar. Ada mau atau yang kurang ngerti? Pas. Lah lanjut lagi kita. Dalam satuan pendidikan sendiri, berarti satuan pendidikan kita ya, semua gurulah yang menjadi bagian dari komunitas belajar. Dengan mengubah budaya kerja dari bekerja secara individu menjadi bekerja secara kolaboratif. Itu dulu kita kan sendiri-sendiri rasanya bekerja. Jadi dengan adanya Kombel ini atau komunitas belajar ini, kita sudah berbagi dengan orang, sudah berkolaborasi, bisa berbagi rasa, berbagi pendapat, berbagi keluh kesah kita. Penting nggak komunitas belajar kita adakan saudara? Penting sekali. Ya. Bagaimana bentuk kolaborasi dalam komunitas belajar itu? Tentu ada pula bentuknya, Pak Ibu. Sudah kita bentuk komunitas, bagaimana pula bentuknya yang kita bentuk tadi? Apakah komunitas SD kita sudah mengarah ke sana atau belum? Tapi sebenarnya dulu juga sudah dijelaskan ya Pak Ibu ya. Sekarang kita mengingatkan kembali. Yang pertama, bentuk kolaborasi dalam komunitas belajar. Yang pertama, mendiskusikan masalah pembelajaran yang ada 3 ide besar. Ada yang sudah tahu? Apa 3 ide besar yang ada di dalam komunitas? Ada yang berpendapat? Silakan. 3 ide besar di komunitas belajar. Silakan berpendapat Bapak Ibu.
luar biasa sekali. Beri tepuk. Yang lain ada? Silakan. Kalau menurut saya tentang ide besar komunitas belajar di sekolah, salah satunya itu adalah kolaborasi. Ya, kolaborasi yang mana di sini dalam komunitas belajar di sekolah ini bagaimana kita ketahui adalah untuk memecahkan permasalahan pada proses belajar mengajar baik di kelas maupun untuk anak-anak dan itu sendiri. Jadi memang dibutuhkan kolaborasi yang cukup untuk terwujudnya satu ide dari komunitas belajar. Luar biasa Ibu. Berarti kuncinya itu Pak Ibu. Mendiskusikan masalah pembelajaran yang dihadapi murid. Itu bentuk kolaborasi dalam kombel. Yang kedua, membuat perencanaan pembelajaran bersama-sama. Jadi biasanya kita sendiri buat perencanaan, dengan adanya kombel kita bisa bersama-sama. Yang ketiga, merancang asesmen dan mendiskusikannya. Kita rancang bersama-sama, kemudian kita diskusikan mana yang bagus, mana yang sesuai dengan kriteria yang dituntut atau diminta. Selanjutnya, yaitu membahas metode yang tepat untuk menyampaikan materi pembelajaran. Kadang-kadang kan kita kalau kita sendiri, kita mau meningkatkan kompetensi anak, tapi kita nggak tahu, nggak tepat metodenya. Kalau kita sendiri memikirkan, tentu kita kayak bisu rahasia bahasa-bahasaan, ya kan? Dengan adanya teman, walaupun satu, walaupun dua, kita bisa berbagi, maka timbullah reaksi atau timbullah keinginan-keinginan atau namanya lagi timbul suatu ide-ide kreatif dari teman kita sehingga kita juga dapat melakukan hal demikian. Jadi itu gunanya membahas metode, misalnya agama, Pak Guru Agama, Pak Rul mengajarkan cara membaca ayat ini gimana ya supaya anak dapat. Sudah diuji seperti ini metodenya, tapi tidak juga. Dari 5-10 anak cuma 3 satu persatu. Yang semuanya benar, tidak ada yang salah, ya. 3 ide besar komunitas belajar dalam sekolah. Yang pertama, berfokus pada pembelajaran. Ya, itu ide pertama. Jadi pembelajaran kita di Kombel ini berfokus pada pembelajaran. Apa itu yang berfokus pada pembelajaran? Yaitu artinya kan menggeser fokus guru dari teaching atau mengajar menjadi learning atau belajar. Biasanya guru ini kan kita mengajar. Kalau di dalam Kombel ini digeser. Itu artinya fokus pada pembelajaran kan? Biasanya kita kata mengajar, kita sekarang belajar. Dibergeser ya Ibu. Itu idenya fokus pertama. Kemudian apalagi yang keduanya? Dari apa yang perlu dianjurkan, diajarkan menjadi apa yang perlu dipelajari. Biasanya kan kita mengatakan kita mengajarkan saja. Kenapa kita pengajar atau mengajar? Kalau kita sudah bergeser menjadi belajar, tentu kita harus tahu itu. Dengan itu lagi dari apa yang perlu kita ajarkan bergeser menjadi apa yang perlu kita pelajari. Masalahnya harus sudah kan. Jadi kita menganggap kita mengajar, kita sampai 3 fokus pada pembelajaran tadi, artinya memastikan seluruh murid belajar secara optimal. Bila pasti muridnya belajar secara optimal, nah, itu baru namanya fokus pada pembelajaran. Yang keempat, memberikan 4 pertanyaan kritis untuk membantu perencanaan agar memastikan seluruh murid telah belajar. Jadi itu ide fokus yang pertama, yaitu fokusnya pada pembelajaran. Bagaimana pada pembelajaran? Harus ini ada, harus ada item-item, ya. Sampai di sini ada yang kurang jelas atau yang kurang paham? Silakan Bapak Ibu. Atau ada yang memberi masukan? Silakan. Terima kasih. Ya, saya mau beri masukan sedikit Bu.
bukan mengajar saja, tapi dia harus belajar. Ya. Jadi di sini tentunya kita sebagai seorang guru tentu saja harus mengikuti apa itu pembaruan dalam pendidikan, terutama saja tentang apa sekarang pendidikan guru penggerak. Nah, jadi ke sana perginya ya Bu. Iya, ya luar biasa sekali. Ya Bu, Ibu Putri berpendapat karena di sana beliau ketemukan guru tidak lagi mengajar tapi bergeser belajar. Iya, makanya sekarang semua guru harus belajar di PMM dan juga mengikuti perkembangan zaman. Kalau usia kita masih sesuai dengan ketentuan, kita jangan tidak ikut pula seperti sekolah penggerak, guru penggerak, PMM, kemudian membuat modul, semuanya kita ikuti. Berarti guru itu belajar. Dengan ada guru belajar tentu akan kualitas pembelajaran siswa akan memastikan belajar selalu. Bagaimana caranya? Nah, ini caranya. Memastikan seluruh murid belajar secara optimal. Guru perlu guru bagaimana guru perlu supaya nampak murid kok optimal belajar. Kayak itu. Yang pertama, guru perlu menyampaikan apa yang perlu dipelajari murid. Sampai ke murid apa yang perlu ikut pelajari. Itu namanya baru kita memastikan murid itu belajar secara optimal. Yang kedua, memantau perkembangan belajarnya. Itu kerja guru. Kalau dia ingin siswa itu belajar secara optimal, ini kuncinya, ini kiatnya. Ini yang harus dilaksanakan oleh guru. Yang ketiga, memberikan pendampingan dan bantuan secara tepat sasaran. Maksudnya di sini tepat sasaran, kalau nggak bantu untuk bimbingan. Anak ini dia nggak pandai misalnya melempar bola, ya, itu yang kita bimbing, itu yang kita lakukan, jangan yang lain. Makanya satu persatu anak itu tahu kita kemampuannya masing-masing. Apa yang sakit itu yang kita pelajari, bukan semuanya, karena semua anak tidak sama penyakitnya. Itu artinya Ibu ya. Kemudian apa lagi caranya kita supaya pasti anakku belajar optimal? Itu artinya kan memperluas dan memperdalam pembelajaran, ya. Perdalam pembelajaran waktu, maka terjadilah ketika murid berhasil mencapai target yang harapkan. Tercapai misalnya matematik itu sampai pembagian sudah, kan begitu kata kita itu target. Tapi kita perdalam lagi, kita tingkatkan lagi, kita kayakan lagi. Itu namanya kita sudah memastikan bahwa murid kita itu sudah optimal dalam belajar. Nah, gimana Bapak Ibu? Lanjut? Atau ada yang berpendapat atau bertanya? Nah, di sini mungkin Bapak Ibu apa pula itu memberikan pertanyaan yang kritis untuk memandu perencanaan agar memastikan seluruh murid belajar. Apa ya? Pertanyaan kritis. Ya? Nah, untuk menjawabnya, berikan 4 pertanyaan kritis untuk memandu perencanaan agar memastikan seluruh murid itu belajar. Apa pertanyaan kritis? Ini pertanyaan. Yang pertama, apa yang kita harapkan untuk murid pelajari? Itu adu di kepala kau satu. Ayo yang diharapkan untuk murid pelajari. Harapan kita, mau kita apakan, mau apa yang harus didapat oleh guru itu harapan kan? Itu pertanyaan kritis yang pertama. Pertanyaan kritis yang kedua, bagaimana ya kita tahu bahwa murid telah belajar hal tersebut? Di mana guru kok tahu maksudnya lah belajar hal tersebut tadi? Itu harus tahu kan? Nah, itu pertanyaan kritis kedua. Pertanyaan kritis ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Respon ibu-ibu bapak, apakah dibiarkan saja? Biarlah, dia bisa ada dulu kan? Ada tanggung jawab kita itu, apakah sebegitunya kita? Itu pertanyaan kritis yang harus ada
kita miliki. Yang keempat, pertanyaan kritis keempat, bagaimana kita akan memperkaya, membela pembelajaran untuk murid yang sudah mahir. Tercapai misalnya matematik itu sampai pembagian sudah, kan begitu kata kita, itu target. Tapi kita perdalam lagi, kita tingkatkan lagi, kita kayakan lagi. Itu namanya kita sudah memastikan bahwa murid kita itu sudah optimal dalam belajar. Nah, gimana Bapak Ibu? Lanjut? Atau ada yang berpendapat atau bertanya? Nah, di sini mungkin Bapak Ibu apa pula itu memberikan pertanyaan yang kritis untuk memandu perencanaan agar memastikan seluruh murid belajar. Apa ya? Pertanyaan kritis. Ya? Nah, untuk menjawabnya, berikan 4 pertanyaan kritis untuk memandu perencanaan agar memastikan seluruh murid itu belajar. Apa pertanyaan kritis? Ini pertanyaan. Yang pertama, apa yang kita harapkan untuk murid pelajari? Itu adu di kepala Allah. Satu. Ayo yang diharapkan untuk murid dan pelajari. Harapan kita, mau kita apakan, mau apa yang harus didapat oleh guru itu harapan kan? Itu pertanyaan kritis yang pertama. Pertanyaan kritis yang kedua, bagaimana ya kita tahu bahwa murid telah belajar hal tersebut? Di mana guru kok tahu bahasanya lah belajar hal tersebut tadi? Itu harus tahu kan? Nah, itu pertanyaan kritis kedua. Pertanyaan kritis ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Respon dari ibu-ibu apa? Apakah dibiarkan saja? Biarlah, dia bisa ada lemah. Ada tanggung jawab kita itu. Apakah sebegitunya kita? Itu pertanyaan kritis yang harus ada kita miliki. Yang keempat, pertanyaan kritis keempat, bagaimana kita akan memperkaya, membela pembelajaran untuk murid yang sudah mahir. Tercapai misalnya matematik itu sampai pembagian sudah, kan begitu kata kita, itu target. Tapi kita perdalam lagi, kita tingkatkan lagi, kita kayakan lagi. Itu namanya kita sudah memastikan bahwa murid kita itu sudah optimal dalam belajar. Nah, gimana Bapak Ibu? Lanjut? Atau ada yang berpendapat atau bertanya? Nah, di sini mungkin Bapak Ibu apa pula itu memberikan pertanyaan yang kritis untuk memandu perencanaan agar memastikan seluruh murid belajar. Apa ya? Pertanyaan kritis. Ya? Nah, untuk menjawabnya, berikan 4 pertanyaan kritis untuk memandu perencanaan agar memastikan seluruh murid itu belajar. Apa pertanyaan kritis? Ini pertanyaan. Yang pertama, apa yang kita harapkan untuk murid pelajari? Itu adu di kepala Allah. Satu. Ayo yang diharapkan untuk murid dan pelajari. Harapan kita, mau kita apakan, mau apa yang harus didapat oleh guru itu harapan kan? Itu pertanyaan kritis yang pertama. Pertanyaan kritis yang kedua, bagaimana ya kita tahu bahwa murid telah belajar hal tersebut? Di mana guru kok tahu bahasanya lah belajar hal tersebut tadi? Itu harus tahu kan? Nah, itu pertanyaan kritis kedua. Pertanyaan kritis ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Respon dari ibu-ibu apa? Apakah dibiarkan saja? Biarlah, dia bisa ada lemah. Ada tanggung jawab kita itu. Apakah sebegitunya kita? Itu pertanyaan kritis yang harus ada kita miliki. Yang keempat, pertanyaan kritis keempat, bagaimana kita akan memperkaya, membela pembelajaran untuk murid yang
sudah mahir. Tercapai misalnya matematik itu sampai pembagian sudah, kan begitu kata kita itu target. Tapi kita perdalam lagi, kita tingkatkan lagi, kita kayakan lagi. Itu namanya kita sudah memastikan bahwa murid kita itu sudah optimal dalam belajar. Nah, gimana Bapak Ibu? Lanjut? Atau ada yang berpendapat atau bertanya? Nah, di sini mungkin Bapak Ibu apa pula itu memberikan pertanyaan yang kritis untuk memandu perencanaan agar memastikan seluruh murid belajar. Apa ya? Pertanyaan kritis. Ya? Nah, untuk menjawabnya, berikan 4 pertanyaan kritis untuk memandu perencanaan agar memastikan seluruh murid itu belajar. Apa pertanyaan kritis? Ini pertanyaan. Yang pertama, apa yang kita harapkan untuk murid pelajari? Itu adu di kepala Allah. Satu. Ayo yang diharapkan untuk murid pelajari. Harapan kita, mau kita apakan, mau apa yang harus didapat oleh guru itu harapan kan? Itu pertanyaan kritis yang pertama. Pertanyaan kritis yang kedua, bagaimana ya kita tahu bahwa murid telah belajar hal tersebut? Di mana guru kok tahu maksudnya lah belajar hal tersebut tadi? Itu harus tahu kan? Nah, itu pertanyaan kritis kedua. Pertanyaan kritis ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Respon apa ibu-ibu, bapak? Apakah dibiarkan saja? Biarlah, dia bisa ada dulu kan? Ada tanggung jawab kita itu, apakah sebegitunya kita? Itu pertanyaan kritis yang harus ada kita miliki. Yang keempat, pertanyaan kritis keempat, bagaimana kita akan memperkaya, membela pembelajaran untuk murid yang sudah mahir. Tercapai misalnya matematik itu sampai pembagian sudah, kan begitu kata kita itu target. Tapi kita perdalam lagi, kita tingkatkan lagi, kita kayakan lagi. Itu namanya kita sudah memastikan bahwa murid kita itu sudah optimal dalam belajar. Nah, gimana Bapak Ibu? Lanjut? Atau ada yang berpendapat atau bertanya? Nah, di sini mungkin Bapak Ibu apa pula itu memberikan pertanyaan yang kritis untuk memandu perencanaan agar memastikan seluruh murid belajar. Apa ya? Pertanyaan kritis. Ya? Nah, untuk menjawabnya, berikan 4 pertanyaan kritis untuk memandu perencanaan agar memastikan seluruh murid itu belajar. Apa pertanyaan kritis? Ini pertanyaan. Yang pertama, apa yang kita harapkan untuk murid pelajari? Itu adu di kepala Allah. Satu. Ayo yang diharapkan untuk murid pelajari. Harapan kita, mau kita apakan, mau apa yang harus didapat oleh guru itu harapan kan? Itu pertanyaan kritis yang pertama. Pertanyaan kritis yang kedua, bagaimana ya kita tahu bahwa murid telah belajar hal tersebut? Di mana guru kok tahu maksudnya lah belajar hal tersebut tadi? Itu harus tahu kan? Nah, itu pertanyaan kritis kedua. Pertanyaan kritis ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Respon apa ibu-ibu, bapak? Apakah dibiarkan saja? Biarlah, dia bisa ada dulu kan? Ada tanggung jawab kita itu, apakah sebegitunya kita? Itu pertanyaan kritis yang harus ada kita miliki. Yang keempat, pertanyaan kritis keempat, bagaimana kita akan memperkaya, membela pembelajaran untuk murid yang sudah mahir. Tercapai misalnya matematik itu sampai pembagian sudah, kan begitu kata kita itu target. Tapi kita perdalam lagi, kita tingkatkan lagi, kita kayakan lagi.
Itu namanya kita sudah memastikan bahwa murid kita itu sudah optimal dalam belajar. Nah, gimana Bapak Ibu? Lanjut? Atau ada yang berpendapat atau bertanya? Nah, di sini mungkin Bapak Ibu apa pula itu memberikan pertanyaan yang kritis untuk memandu perencanaan agar memastikan seluruh murid belajar. Apa ya? Pertanyaan kritis. Ya? Nah, untuk menjawabnya, berikan 4 pertanyaan kritis untuk memandu perencanaan agar memastikan seluruh murid itu belajar. Apa pertanyaan kritis? Ini pertanyaan. Yang pertama, apa yang kita harapkan untuk murid pelajari? Itu adu di kepala lo satu. Ayo yang diharapkan untuk murid pelajari. Harapan kita mau kita apakan, mau apa yang harus didapat oleh guru itu harapan kan? Itu pertanyaan kritis yang pertama. Pertanyaan kritis yang kedua, bagaimana ya kita tahu bahwa murid telah belajar hal tersebut? Di mana guru kok tahu bahasanya lah belajar hal tersebut tadi? Itu harus tahu kan? Nah, itu pertanyaan kritis kedua. Pertanyaan kritis ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Respon apa ibu-ibu kata? Apakah dibiarkan saja? Biarlah, dia bisa alado kan? Ada tanggung jawab kita itu, apakah sebegitunya kita? Itu pertanyaan kritis yang harus ada kita miliki. Yang keempat, pertanyaan kritis keempat, bagaimana kita akan memperkaya, membela pembelajaran untuk murid yang sudah mahir? Yang lain ada berpendapat? Bapak Malik, silakan. Saya Bu, Silakan Bu Putri. Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adalah tentang balik yang saya tulis yang pertama itu adalah yang pertama, Ibu dalam menyampaikan materi tadi sangat terstruktur, terperinci dari awal sampai akhir, dan semua yang Ibu terangkan kepada kami tadi semuanya jelas, bagus. Kemudian dalam menyampaikan materi Ibu melibatkan audien Ibu. Jadi dalam menyampaikan materi Ibu sangat kreatif sekali, tidak kaku, bagus sekali. Respon audien juga bagus dalam penyampaian yang Ibu berikan tadi. Kemudian dalam menyampaikan materi Ibu sangat kreatif sekali karena ada contohnya, ada gambarnya, ada intinya terperinci. Kemudian Ibu juga memiliki menggunakan fokus dan laptop. Jadi sangat bagus, menarik, dan bisa dipahami dengan jelas bagi kami semua. Terima kasih. Cukup? Yang lain hampir sama? Sama. Ya, kalau sama, baiklah kita tutup penyampaian materi Ibu ini. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa.